Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Jamal Official Vlog. Kali ini saya akan membahas DC pinjol sita barang. Bisakah? Nah, bagaimana nasabah menyikapi seperti ini? Simak videonya. Jangan pernah takut oleh ancaman dan teror dari DC pinjaman online. Alhamdulillah teman-teman, ketemu kembali di kesempatan kali ini walaupun hanya lewat channel YouTube. Kita bersuah kembali untuk saya bisa memberikan informasi-informasi di dalam video ini. Kali ini saya akan membahas salah satu topik yang cukup menjadi banyak perhatian, banyak pertanyaan juga dari para nasabah-nasabah yang saat ini sedang gagal bayar mengenai masalah menyita aset. Bisakah DC pinjol melakukan sita aset, melakukan penyitaan terhadap barang-barang yang ada di rumah kalian, di rumah nasabah yang sedang gagal bayar? Saya akan ulas dalam video ini berdasarkan aspek hukumnya. Nanti kalian silakan simak saja. Sebelum memulai video seperti biasa, saya mendoakan kalian agar saat ini ketika kalian sedang menghadapi situasi sulit, situasi gagal bayar, situasi tidak mampu melaksanakan kewajiban pembayaran angsuran pinjolnya, Allah meneguhkan kalian agar kalian tidak salah jalan, tidak salah langkah untuk kembali masuk ke dalam riba dunia pinjol, baik ilegal maupun legal, agar Allah menghentikan segera keinginan Anda, agar segera mematikan keinginan Anda, nafsu Anda untuk terjerat kembali dalam dunia riba pinjol. Semoga Allah memberkahi kalian. Semoga Allah membukakan pintu-pintu rezeki dari segala arah. Pintu-pintu rezeki yang tak terduga sekalipun, insya Allah Allah akan berikan kepada kalian yang benar-benar istiqomah untuk tidak lagi terjerat dalam dunia riba, khususnya riba pinjol seperti ini. Semoga Allah juga memberikan kemudahan atas setiap usaha, atas setiap langkah-langkah aktivitas kalian, berniaga, berdagang, bekerja di perusahaan, di kantor, agar Allah memberikan kelancaran serta memberikan keberhasilan untuk Anda semua. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, semoga kalian juga diberikan kesehatan ya, agar dalam melaksanakan aktivitas kalian tetap melaksanakannya dengan baik, dengan penuh keikhlasan, dengan segala kemampuan Anda untuk memperbaiki ekonomi kalian yang saat ini saya yakin pasti kalian sedang kesulitan teramat sangat. Yakinlah, Allah satu-satunya penolong yang akan hadir menolong kalian. Istiqomah ya kawan-kawan, jangan terlibat lagi dunia riba pinjol. Dunia yang sungguh sangat menjerat kalian sampai kalian tidak memiliki apa-apa. Sampai kalian tidak bisa berbuat apapun karena kalian sudah terjebak dalam lingkaran setan dunia pinjol. Teman-teman, kali ini saya akan membahas salah satu tema yang banyak sekali ditanyakan oleh kawan-kawan lainnya seputar masalah gagal bayar ini ya. Mereka pada bertanya, Pak, ini kalau gagal bayar, kira-kira aset bisa disita nggak ya? Kira-kira ini barang-barang yang ada di rumah bisa disita nggak Pak sama DC pinjol atau sama pinjol? Kadang-kadang mereka kan menakut-nakuti dengan seperti ini ya. Ada statement-statement yang dikirimkan via WhatsApp, yaitu bahwa kami bersama tim legal akan datang ke rumah Anda untuk melakukan penagihan sekaligus. Bila Anda tidak bisa melunasi seluruh tagihan, maka kami akan menyita seluruh barang yang ada di rumah Anda sesuai dengan nilai jumlah tunggakan atau hutang Anda. Itu kalau mendengar seperti itu ngeri kawan-kawan. Nasabah-nasabah ini pada takut. Nasabah-nasabah ngeri gitu kan, karena mereka pikir malunya, yang pasti malu ya, karena barang-barang diangkut, kursi, alat elektronik, apapun diangkut gitu kan. Tetangga ngelihat seperti apa nantinya. Nah, saya akan menjawab permasalahan seperti ini dari sudut aspek hukum ya, karena sesuai dengan disiplin ilmu saya dan sesuai dengan tema juga bahwa ini adalah bengkel hukum Mr. Jamal. Saya akan mengupasnya secara landasan hukum ya, bagaimana kacamata hukum memandang semua ini. Apakah boleh dilakukan seperti itu? Apakah memang sah? Karena menurut undang-undang sudah boleh
dilakukan penyitaan barang? Nah, ini adalah pertanyaan yang cukup serius dan pertanyaan yang harus saya jawab biar Anda sekalian semuanya yang menonton video saya ini mendapatkan kejelasan, mendapatkan pencerahan, sekaligus mendapatkan informasi yang benar tuh yang kayak gimana sih. Nah, saya akan kupas. Tapi sebelumnya, seperti biasa, bantu saya ya, bantu support channel ini agar terus berkembang dan menjangkau banyak teman-teman yang belum mengetahui tentang masalah hukum, masalah gagal bayar. Tolong support saya dengan cara subscribe channel Jamal Official Vlog, lalu diaktifkan loncengnya agar mendapatkan notifikasi setiap video-video terbaru yang saya upload setiap harinya. Dan bila mana video-video saya ini memberikan pencerahan buat kalian, memberikan kedamaian, memberikan motivasi, apalagi menaikkan mental kalian ya. Jadi seperti di booster ya. Kalian wajib membagikannya ke teman-teman kalian. Ke teman-teman yang saat ini membutuhkan informasi ini. Ke teman-teman yang saat ini sedang dilanda gagal bayar, sedang pusing, sedang khawatir, galau. Teman-teman silahkan share ke mereka. Insya Allah ini menjadikan salah satu pahala jariah buat kalian semua. Karena memberikan informasi bagi teman-teman yang sedang kesusahan. Halo teman-teman semua, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Jamal Official Vlog, lalu aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru. Terima kasih. Ya teman-teman, bahwa undang-undang sudah mengamanatkan bahwa ini adalah masuk dalam ranah perdata. Masalah hutang piutang Anda tidak ada unsur lain, unsur pidana atau apapun. Jadi selama kalian masih dalam urusan utang piutang, tidak ada urusannya dengan ranah pidana. Stop Anda untuk terus-menerus ditekan dan Anda takut dengan tekanan-tekanan dan ancaman-ancaman bahwa Anda akan dipidana penjara, bahwa Anda akan kami laporkan. Stop ya, singkirkan. Ini adalah ranah perdata dan ini akan saya kupas. Apalagi tadi tentang masalah bahwa bolehkah DC Pinjol melakukan sita atau menyita atau mengambil barang-barang yang ada di rumah Anda sesuai dengan nilai jumlah tunggakan atau angsuran yang tertunggak. Saya akan kupas dari hulu ke hilir agar kalian bisa memahami dan agar kalian bisa benar-benar paham bahwa ini loh ternyata rangkaiannya seperti ini. Jadi nanti kalian tidak akan bingung dan saya akan menjelaskannya secara simpel dan secara sederhana agar kalian paham, benar-benar paham dan tidak jelimet katanya ya, bahasa yang kerennya jelimet. Oke teman-teman, saya akan bacakan dulu ya bahwa perjanjian antara Anda dengan si pihak kreditur, antara debitur dengan kreditur itu diatur di dalam tab Undang-Undang Hukum Perdata. Khususnya di pasal 1338, saya akan bacakan ya. Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak. Atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang, persetujuan harus dilaksanakan dengan itikat baik. Jadi begini, dalam undang-undang ini jadi tentang masalah Anda perjanjian dengan pihak pinjol itu adalah kedua belah pihak. Jadi kedua belah pihak inilah disepakati dan dijadikan undang-undang bagi Anda sebagai debitur dengan pihak pinjol sebagai kreditur. Ini menjadikan undang-undang buat kalian. Jadi bila terjadi sesuatu, kalian bisa melakukannya atau menempuh jalur hukum kalau kalian misal tidak puas. Jadi di dalam pasal 1338 ini sudah jelas bahwa hubungan hukum antara Anda debitur dengan si pinjol kreditur itu udah jelas. Ini adalah perikatan yang mana dalam perikatan yang sudah Anda buat tersebut menjadikan ini adalah sebagai undang-undang bagi kedua belah pihak, bagi Anda dan juga bagi si pinjolnya tersebut. Paham ya sampai sini? Lalu hubungannya apa dengan sita menyita aset, dengan tadi pinjol akan mengancam akan mengambil barang? Oh tidak. Pinjol atau DC pinjol atau siapapun, mau kuasa hukum sekalipun, mau advokat pengacaranya sekalipun dari pihak pinjol, tidak bisa mengeksekusi, tidak bisa mengambil barang-barang yang ada di rumah Anda, tidak bisa ya seenaknya mengambil misalnya sofa yang mahal, kasur yang mahal, alat elektronik yang mahal, atau apapun seisi rumah dari nasabah tersebut yang menunggak. Itu tidak boleh kawan. Saya sebutkan ya, kenapa alasannya tidak boleh. Di dalam pasal 1267 KUH Perdata saya baca, pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi dapat memilih memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan jika hal itu masih dapat dilakukan atau menuntut pembatalan persetujuan dengan penggantian biaya, kerugian, dan bunga. Jadi kalau misalnya Anda tidak bisa melakukan pembayaran, maka pihak dari si kreditur atau pihak dari pinjol tersebut harus melakukan upaya hukum, yaitu dengan melakukan gugatan agar ada kepastian hukum antara Anda dengan dia, antara pihak debitur dengan pihak kreditur. Itu langkah yang tepat, bukan cara memaksa mengambil barang-barang
barang. Nggak bisa, kawan. Jadi kalian harus terbuka sekarang, terbuka wawasannya ya, bahwa tidak ada seorang pun bisa melakukan pengambilan barang, walau itu dari pihak pinjol sekalipun, pihak kuasa hukum pinjol sekalipun, itu tidak berhak untuk melakukan pengambilan barang bila tidak ada keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum yang tetap. Seperti itu. Kalau sudah ada keputusan pengadilan, misalnya kan Anda digugat nih, lalu Anda di sana berseteru lah dengan pinjolnya. Selama dalam sidang gugatan itu Anda berseteru ya, saling debat dengan pihak pinjolnya, lalu hakim memutus bahwa si pihak dari debitur atau dari nasabah wajib menyerahkan barang-barang yang ada di rumahnya senilai dengan nilai tunggakan atau nilai hutangnya. Baru boleh itu yang namanya pinjol, silahkan. Sesuai dengan nilai nominal utangnya. Tapi selagi tidak bisa atau tidak membawa keputusan pengadilan, mereka tidak berhak untuk menyita apapun yang ada di rumah. Menyita aset barang-barang apapun, elektronik atau apalah. Nggak bakal bisa. Dan mereka tidak pernah akan bisa melakukan hal itu. Karena dia akan menabrak undang-undang. Alias nantinya akan terjadi perbuatan melawan hukum. Bahaya itu. Dan bisa-bisa itu melahirkan perbuatan pidana. Nah, nyambung kan akhirnya ke perbuatan pidana? Bisa. Kenapa enggak? Dengan mereka misalnya tanpa keputusan hakim, tanpa adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum yang tetap, putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap, mereka tidak boleh melakukan pengambilan. Tapi kalau mereka memaksa, misalnya menggotong sofa Anda, mengangkat motor Anda keluar dari rumah Anda, mengambilnya, lalu mengambil barang-barang yang ada di seisi rumah Anda, itu mereka masuk kategori pidana dan mereka kena pasal 362 alias pencurian. Jadi tadinya mereka urusannya perdata, tapi ternyata mereka sendirilah yang melahirkan pidananya. Anda bisa melaporkan hal tersebut kepada kepolisian dengan bukti-bukti yang lengkap. Jadi kalau mereka melakukan hal seperti itu, Anda santai saja, nggak usah Anda takut, nggak usah panik. Ngapain panik? Mereka ngangkut nih barang-barang. Ya sudah, Anda cukup melihatnya, lalu Anda fotokan atau videokan kegiatan-kegiatan mereka itu. Nggak apa-apa, nggak usah. Tinggal nanti Anda laporkan, kan jelas nanti kelihatan mukanya di foto, di videokan. Gampang kawan, kawan nggak usah panik. Ini negara hukum. Ini negara hukum, negara yang berdasarkan atas hukum. Jadi segala sesuatu, tindakan apapun harus sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Tidak bisa main seperti itu aja. Biarkan saja. Saya dari kuasa hukumnya. Saya berhak untuk mengambil barang-barang Anda di sini. Sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati. Tidak bisa. Mau perjanjian, mau apapun yang sudah disepakati, itu harus diuji di pengadilan. Itu harus disidangkan dulu. Baru setelah ada keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, baru boleh mau dieksekusi kayak mau apa, yang penting sesuai dengan putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan. Baru boleh, bos. Jadi kalau kalian mendapati hal-hal seperti itu berarti mereka sudah melahirkan perbuatan pidana. Yang diatur di dalam pasal 362, nih saya sebutkan ya. Di buku kedua kejahatan di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di KUHP, yaitu disebutkan di bab ke-22 tentang pencurian, di pasal 362-nya, yaitu barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam kena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp900. Jelas kan? Jadi mereka tadinya sok-sokan, akan nakut-nakuti ya namanya debitur, diambillah semua barang kalian. Tapi kalian tidak lupa ya, kalian ingat pesan-pesan saya selalu, memfotokan, memvisualkan, memvideokan kegiatan-kegiatan mereka merampok Anda, mengambil barang-barang Anda. Setelah selesai, Anda simpan videonya, segera laporkan kepada pihak yang berwajib atau kepolisian. Dan itu dia bisa dijerat dengan tindak pidana pencurian. Paham ya sampai di sini? Nah, cerah kan? Nggak usah takut lagi. Jadi ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang banyak juga ditanyakan oleh para member Paguyuban Melawan Pinjol se-Indonesia. Saya cerita sedikit. Saya mendirikan grup Facebook yaitu Paguyuban Melawan Pinjol se-Indonesia, yang mana merupakan wadah tempat bernaungnya nasabah-nasabah gagal bayar, baik itu pinjol legal maupun ilegal. Di sini mereka saling sharing, saling support, saling memberikan informasi satu sama lain, interaksi yang baik sekali. Dan yang unik, ini adalah salah satu dan satu-satunya grup yang ada di Indonesia, grup Facebook tentang masalah dunia pinjol, dunia gagal bayar, yang tidak ada satupun spam pinjol di sini. Tidak ada satupun joki pinjol, tidak ada DC pinjol, ataupun hal apapun yang berbau dengan penawaran pinjol. Jadi Anda di sini bebas tanpa spam pinjol.
Dan kalaupun ada satu atau dua orang yang coba-coba masuk ya di sini menyusup, insya Allah akan kena kok. Karena ketika mereka melapak ya, ngelapak disebutnya, menawarkan pinjol-pinjol di sini, menawarkan jasa joki lah, hapus data atau apapun. Semua member di sini langsung reaksi, langsung melaporkan ke admin, dan admin langsung kick seketika. Tidak ada lagi ya, tidak ada kesempatan lagi bagi mereka, tidak ada ruang bagi mereka para joki pinjol di grup ini. Kalian yang tertarik untuk gabung di grup ini ya, untuk kalian bisa saling menyemangati satu sama lain, silahkan. Untuk linknya ada di kolom deskripsi, silahkan kalian klik link atau tautannya. Insya Allah kalian bisa gabung dengan syarat kalian wajib menjawab seluruh pertanyaan, yaitu 3 pertanyaan yang diajukan oleh admin. Ketika kalian sudah menjawab pertanyaan, 3 pertanyaan ini, insya Allah kalian langsung di-approve dan kalian menjadi member Paguyuban Melawan Pinjol Indonesia. Kalian bisa silakan interaksi di sana ya. Banyak sekali kasus-kasus yang pastinya mirip dengan kalian, sehingga kalian nanti bisa saling tukar pikiran, bisa saling memberikan solusi di sana ya. Mudah-mudahan nanti akan guyub ya, jadi nanti akan terjadi persaudaraan selanjutnya. Insya Allah saya juga akan membersamai kalian di grup tersebut dan akan ikut juga untuk berkomentar, walaupun tidak sesering mungkin, tidak setiap saat karena saya aktivitas juga ya. Nah, oke teman-teman, sudah paham ya sekarang? Jadi tidak ada yang namanya DC pinjol, tidak ada pihak-pihak yang mengaku dari pinjaman online atau pihak-pihak kuasa hukum kayak dari pihak kreditur yang boleh mengambil barang-barang seisi rumah Anda. Yang bisa mengambil barang-barang seisi rumah Anda hanyalah keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap. Itu baru boleh mereka melakukan eksekusi atau mengambil barang-barang sesuai dengan nilai nominal hutang kalian. Ya, cerah. Jadi kalau ada yang seperti itu, kalian bisa teriakin rampok sekali. Karena mereka merampok kok. Ya. Apalagi kalau ada yang mengaku bahwa itu adalah dari tim legalnya. Nggak mungkin juga sih kalau ada tim legalnya melakukan seperti itu. Kalau ada tim legal yang melakukan seperti itu, yang mengaku kuasanya, mengaku dari tim penasehat hukumnya lah gitu kan, itu sudah dipastikan mereka tidak mengerti apa-apa. Karena sebenarnya mereka harusnya mematuhi aturan hukum yang berlaku, yaitu mereka tidak bisa memaksa melakukan pengambilan barang orang karena macet atau gagal bayar dengan cara mengambil barang-barang, karena itu melanggar atau perbuatan melawan hukum yang nyata-nyata dia sudah melanggar di pasal 362 KUHP tentang pencurian. Oke teman-teman, cerah ya? Tidak ada lagi pertanyaan seperti itu, sudah terjawab. Kali ini dalam video ini semoga kalian sehat selalu, dan saya yakin setelah kalian menonton video-video saya, insya Allah kalian dicerahkan, kalian tercerahkan, dan kalian juga memiliki mental yang lebih kuat lagi, dan insya Allah kalian mampu lebih produktif lagi hidup, lebih semangat lagi, tidak takut lagi, dan tidak ada rasa kekhawatiran atas teror-teror yang DC lakukan. Oke teman-teman semua, kita akhiri saja video kali ini. Satu pesan saya, kalian jangan takut ketika diteror bahwa barang-barang Anda, seisi rumah Anda akan diambil. Itu tidak mungkin dan itu melanggar hukum. Melanggar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di pasal 362, karena segala sesuatu yang namanya mau ngambil barang, segala sesuatu yang namanya mau menyita, itu wajib ada keputusan dari pengadilan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap. Baru boleh dilaksanakan pengambilan barang-barang tersebut. Ya, teman-teman nggak usah takut. Saya selalu berdoa untuk kalian dimanapun berada, untuk kalian nasabah-nasabah yang saat ini sedang bingung, sedang pusing, sedang galau, dekatkan saudara-saudara, dekatkan dirimu dengan Allah. Istighfar, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Minta ampun saudara-saudara, minta ampun, ikhlas saudara, minta ampun atas segala kehilafan yang telah Anda lakukan, atas segala kesalahan yang benar-benar sudah jatuh ke dalam dunia riba ini, yang sudah menyiksa, bukan hanya menyiksa kalian, tapi menyiksa orang-orang terdekat kalian, menyiksa anak istri kalian, menyiksa orang tua kalian yang tidak tahu menahu, akhirnya sampai terjerat, akhirnya sampai malu, dipermalukan karena akibat dari terjatuh ke dalam dunia riba pinjol seperti ini. Minta ampun teman-teman, minta maaf kalian, minta maaf kepada teman-teman, kepada saudara kalian, kepada sahabat-sahabat kalian yang akibat dari hutang kalian ini, mereka sampai terlibat, sampai mereka juga disebar datanya. Kalian benar-benar dipermalukan akibat hutang atau riba pinjol ini. Segera tinggalkan kawan-kawan, tinggalkan riba pinjol ini, tinggalkan
tidak ada manfaatnya, yang ada banyak sekali mudarat daripada pinjol ini. Kalian siang terhina, kalian siang tidak bisa melakukan aktivitas dengan sempurna. Malam kalian bingung, malam kalian akan stres karena besok jatuh tempo untuk beberapa aplikasi akan segera datang. Kalian bingung untuk menyelesaikannya seperti apa, minta ampun. Ya Allah, berkahi seluruh nasabah yang saat ini sedang dalam kebingungan. Mereka gagal bayar karena mereka sudah bingung, ya Allah. Mereka tidak memiliki dana. Dana mereka terpakai, ya Allah. Datangkan, ya Allah, rezeki-rezekimu, ya Allah, datangkan. Rezeki yang halal. Dan jauhkan mereka dari rezeki-rezeki yang haram. Berikan mereka kemudahan, ya Allah. Berikan mereka jalan-jalan yang terbaik untuk mereka mendapatkan rezeki yang halal, rezeki yang datang daripadamu, ya Allah. Berikan mereka kelancaran, agar apapun yang mereka lakukan, Engkau akan memberikan keberhasilan untuk mereka semua. Berikan mereka kesehatan, agar ketika mereka melakukan aktivitas, melakukan pekerjaannya, melakukan aktivitas berwira swasta, berdagang, mereka akan mendapatkan keberhasilan. Mereka akan mendapatkan kesuksesan. Insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Oke teman-teman semua, dimanapun berada, itu saja yang mau saya sampaikan untuk kesempatan video kali ini. Semoga kalian tercerahkan, semoga kalian juga tersentuh hatinya untuk segera meninggalkan riba pinjol, untuk segera istiqomah meninggalkan riba pinjol. Tidak ada manfaatnya, sekali lagi tidak ada manfaatnya. Segera tinggalkan. Insya Allah keberkahan akan selalu menyertai kalian semua. Terima kasih, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian sehat selalu. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravo.